Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian kelas 8 dan pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan dars kita, pelajaran kita di kitab Minhajul Muslim di bab 4 kitab ibadah, di pembahasan tentang Al-Faslu Tsamin, pasal yang ke-8 tentang solat. Kita sampai di sunnah solat. Kita mulai saja. Ba sunanuha ay sunanus solah. Jadi maksud sunanuha adalah sunnah-sunnah solat. Sunanis solati kismani. Sunnahnya solat dibagi menjadi dua bagian. Muakkadatun kal wajib, yaitu muakkad, sunnah muakkad, kal wajib, seperti wajib. Wa ghairu muakkadatin kal mustahab, bukan muakkad, bukan ditekankan, kal mustahab, seperti istilah mustahab, yaitu yang disunnahkan atau yang disukai. Fal muakkadatu hiya, adapun yang sunnah muakkad, qira'atu suratin aw syai'in minal qur'ani kal ayah wal ayataini, membaca surat atau sesuatu dari Al-Quran, kal ayah wal ayatain, atau satu ayat atau dua ayat, ba'da qira'atil Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Kapan itu? Fi sholatis subhi, ketika sholat subuh, setelah membaca Al-Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua, di sunnah muakkadkan atau diwajibkan untuk membaca surat atau satu atau dua ayat. Wa fi ulayyi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya, dan dua rakaat pertama sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi disunahkan, disunnah muakkadkan menurut buku ini, diwajibkan menurut buku ini untuk membaca surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah di sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini. Karena diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sholat zuhur, di dalam dua rakaat awal sholat zuhur, dengan surat Al-Fatihah bi ummil kitab wa suratain, dan dua surat. Wa fi rak'atainil ukhrayaini, dan di rakaat ketiga dan keempat bi ummil kitab, hanya membaca Al-Fatihah saja. Wa kana yusmi'uhumul ayah ahyanan, kadang diperdengarkan ayatnya. Jadi diwajibkan bagi orang yang melaksanakan sholat untuk membaca satu surat atau beberapa ayat dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Kemudian sunnah muakkad yang kedua atau wajib yang kedua, qaulu sami'allahu liman hamidah, membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu lil imami wal fadhi, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi mereka diwajibkan untuk membaca itu. Wa qauluhu rabbana lakal hamdu lil ma'mumi, dan bacaan rabbana lakal hamdu dikhususkan untuk makmum. Keadaannya adalah seorang imam menjadi imam, dia membaca sami'allahu liman hamidah dan membaca juga rabbana lakal hamdu. Begitu pula orang yang sholat sendirian, jika dia menjadi makmum, dia hanya membaca rabbana lakal hamdu, tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya berupa menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, ketika bangun dari ruku'. Thumma yaqulu, kemudian berkata wa huwa qa'im, sedangkan sudah berdiri tegak, rabbana walakal hamdu. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, idza qala al-imamu, jika imam berkata sami'allahu liman hamidah faqulu, jika imam berkata sami'allahu liman hamidah faqulu, maka katakanlah kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi kewajiban kedua di dalam solat bagi seorang yang solat adalah mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Jika dia sebagai makmum, dia hanya membaca rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ketiga, qaulu subhana rabbiyal azim fir ruku'i thalathan, mengucapkan subhana rabbiyal azim fir ruku'.
mengucapkan subhana rabbiyal azim di dalam ruku 3 kali. Wa qaulu subhana rabbiyal ala fi sujud, dan mengucapkan subhana rabbiyal ala ketika sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbirlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan itu di dalam ruku kalian. Jadi kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Walamma nazala, kemudian ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi, qala, Rasulullah SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan itu di dalam sujud kalian, subhana rabbiyal a'la. Ini kewajiban ketiga, yaitu membaca ketika ruku dan sujud subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang keempat, takbiratul intiqal minal qiyami ila sujudi wa minas sujudi ila julusi wa minhu ila qiyami, membaca atau melafadzkan takbir intiqal, takbir perpindahan, minal qiyami dari berdiri, ila sujudi ke sujud, wa minas sujudi dari sujud, ila julusi ke duduk, wa minhu ila qiyam, dan begitu pula ketika mau bangun. Maksudnya adalah membaca takbir ketika ingin ruku, kemudian membaca takbir ketika ingin sujud, kemudian bangun dari sujud, kemudian keduduk, menuju duduk di antara dua sujud, kemudian bangun kembali menuju rakaat kedua, berdiri, itu mengucapkan takbir yang disebut dengan takbirul intiqal. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika berdiri, yaitu takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika meruku, kemudian berkata Allahu akbar hina yahwi sajidan, kemudian Rasulullah SAW bertakbir pula ketika ingin turun ke sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu minas sujud, bertakbir pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian Rasulullah SAW pula bertakbir ketika ingin sujud yang kedua kalinya. Thumma yukabbir hina yakumu minal julusi fil ithnain, kemudian Rasulullah SAW bertakbir pula ketika bangun dari duduk yang kedua. Itu adalah rukun yang keempat, itu takbirul intiqal. Wajib bagi seorang untuk mengucapkannya, melafadzannya ketika salat. At-tashahhudul awal wa tsani wal julus lahuma, kewajiban yang kelima itu at-tashahhudul awal, bertasyahud pertama, wa tsani, tasyahud pertama adalah rakaat kedua, wa tsani adalah sebelum salam, baik rakaat ketiga bagi salat maghrib dan rakaat keempat bagi salat duhur, asar dan isya. Ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang. Jika lupa, dia kalau merupakan kewajiban, dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian yang keenam, lafdzut tasyahud. Adapun lafaz tasyahud, wa huwa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah lafaz tasyahud. Seorang tidak boleh melupakannya. Jika melupakannya, dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Al-jahru fi salatil jahriyah, ini adalah kewajiban yang ketujuh. Dia harus menjaharkan ketika melaksanakan salat jahar. Tidak boleh dia mensirkan ketika dia salat jahar. Fa yajharu fi salatil jahriyah, dia harus menjaharkan ketika salat isya, salat subuh, salat maghrib. Tidak boleh dia mensirkannya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, kewajiban yang kedelapan adalah sirru fi salatis sirriyah, mensirkan bacaan ketika salat sirriyah. Tidak boleh dibolak-balik, disirkan ketika salat jahriyah, dijaharkan ketika salat sir. Ada tambahan dari penulis di sini, hadza fil fardhu, adapun ini ketentuan-ketentuan di atas, al-jahru fi salatil jahriyah, as-sirru fi salatis sirriyah, itu ketentuannya fil fardhah, dalam salat fardu. Wa amma fil nafil, adapun dalam salat sunnah, fa sunnatu fiha al-israr in kanat nahariyah, termasuk sunnah melaksanakannya jika jahar di waktu malam, menjaharkan salat jika salat sunnah tersebut di waktu malam.
Al-israr in kanat naharian, dan kemudian solat sir jika solat sunnah tersebut dilaksanakan di siang hari, semacam solat duha dan lain sebagainya. Kemudian di malam hari semacam solat tahajud, solat witir dan lain sebagainya. Jika di malam hari, illa idza khafa ay yu'dhiya ghairahu bi qira'atihi fa innahu yustahabbu lahu al-israr, jika dia takut mengganggu orang lain ketika solat jahar di malam hari yaitu solat sunnah, maka dia disunnahkan, lebih disukai ketika dia mensirkannya. Kemudian yang kesembilan, as-salatu ala nabi alaihi salatu wassalam, salawat kepada Nabi SAW ketika bertasyahud akhir, fi tasyahudul akhir, itu dikatakan wajib. Berbeda dengan dalam kitab Matan Abu Syuja, itu masuk dalam rukun. Jika ditinggalkan harus didatangi kembali. Jika dia itu wajib, sebagaimana dalam kitab Minhajul Muslim ini, dia jika lupa, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun salawatnya, sigat salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah yang 9 daripada kewajiban salat. Sebenarnya semuanya yang rukun pun wajib dilaksanakan, cuman konsekuensi daripada meninggalkan tersebut berbeda. Jika meninggalkan kewajiban rukun, dia harus mendatanginya. Tidak sah sholat seorang jika meninggalkan rukun. Jika seorang meninggalkan kewajiban dalam sholat yang disebutkan 9 di dalam kitab ini, kitab Minhajul Muslim, dia dapat menggantinya dengan sujud sahwi. Sujud disebabkan karena lupa. Kemudian kita coba baca di kitab Mukhtasar Abi Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib. Di sini ada beberapa hal yang menarik untuk kita bandingkan dengan buku Minhajul Muslim. Perbandingan ini bukan menunjukkan bahwa satu salah satu benar, ya, tapi bagaimana para penulis membagi, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang mustahab. Di dalam setiap madhab itu ada mustalah khusus atau istilah-istilah khusus di madhab itu sendiri, yang dikenal oleh madhab itu sendiri. Begitu pula penulis buku Minhajul Muslim, beliau mengistilahkan sunnah muakkad kal wajib, kemudian sunnah ghairu muakkad kal mustahab. Di dalam kitab Matan Abu Syuja juga ada istilah itu juga. Sebagaimana kita baca ini, kita baca dulu supaya lebih jelas. Faslun fi sunanis salati wa hayatiha. Di sini wa hayatiha. Pasal tentang sunnah-sunnah solat, wa hayatuha, dan keadaan-keadaan solat tersebut, hayah, atau bisa kita artikan sifat-sifatnya, sifat-sifat solat tersebut. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani, adapun sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah solat sebelum masuk ke solat itu sendiri, fiha syai'ani, ada dua perkara, ada dua hal yang dilakukan, yang sunnah, yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam solat, yang disebut sunnah di luar solat, qabla ad-dukhul. Al-adhan wal iqamah, adzan dan iqamah. Adzan sudah kita ketahui bersama, kemudian iqamah sudah kita ketahui bersama. Jadi qabla ad-dukhul kalau disebut sebelum masuk, berarti perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan solat fardu, yaitu adzan dan iqamah. Karena di dalam kitab-kitab bahwa sholat sunnah tidak diwajibkan adzan, tidak disunnahkan adzan dan iqamah. Misalnya sholat duha tidak perlu adzan dulu, tidak perlu iqamah dulu. Ini menunjukkan bahwa adzan dan iqamah ini sunnah sebelum sholat, yang mana sunnah yang berkaitan atau perbuatan-perbuatan yang berkaitan tentang sholat. Af'alun muta'alliqah bis salatil faridah, yang tidak ada hubungannya dengan sholat sunnah. Kemudian wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'an, sunnah yang kedua, ketika masuk ke dalam sholat, sudah melaksanakan takbiratul ihram, maka ada dua perkara. At-tasyahudul awal, yang mana yang pertama, tasyahud pertama, yaitu di rakaat kedua. Wal kunutu fi subhi, kemudian kunut subuh. Wa fi witri fi nisfil akhir min syahri Ramadan,
Kemudian kunut pula di solat witir di pertengahan dari tanggal 15 atau dari tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Sunnah ini disebut juga dengan sunnah ba'd atau ba'dun, sunnah ba'dun atau ba'dun minas shalah, bagian daripada solat. Bukan berarti kita mengatakan bahwa rukun-rukun bukan bagian daripada solat. Sebagaimana kita terangkan sebelumnya tadi bahwa ada konsekuensi yang berbeda jika meninggalkan rukun dan ada konsekuensi yang berbeda pula jika meninggalkan wajib. Meninggalkan rukun batal solatnya, meninggalkan wajib cukup diganti dengan sujud sahwi. Dan ada pula di sana yang bagian daripada solat yang kita sebut di sini hay'ah, dalam mazhab Syafi'i disebut hay'ah, di dalam kitab Minhajul Muslim disebut mustahab. Menurut buku ini Matan Wahyi wat Takrib, wallahu alam bissawab, hanya dua hal yang disebutkan di sini yang jika melupakannya dibutuhkan sujud sahwi sebagai penggantinya, itu tasyahud awal dan kunut subuh. Jika melupakan dua hal ini, menurut kitab ini dibutuhkan sujud sahwi sebagai penggantinya. Adapun hay'ah salat mungkin kita masukkan pembahasan berikutnya jika masuk kepada sunan ghairu muakkad atau kal mustahab menurut kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini saja pelajaran singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Semoga pembacaan dua kitab ini memberikan kita insyirahus sudur, lapang dada terhadap perbedaan. Selama perbedaan tersebut mempunyai dalil, maka perbedaan itu tidak menjadi masalah. Kalau perbedaan terus tidak mempunyai dasar, maka la naltafid ilaih, kita tidak perlu nengok ke situ. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti kalau nggak salah, walaysa kullu khilafin mu'tabarun illa ma kana lahu haddan minan nadhar. Setiap khilaf itu kadang tidak mu'tabar, tidak punya dalil, hanya sekedar ra'yun aja. Yang kita anggap khilaf itu yang ada porsinya, ada dalilnya, sehingga kita akui khilaf tersebut. Mungkin ini saja, ada kata-kata yang kurang kita minta maaf kepada para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.